Bab 1162. Kui Mulang tidak berani menunda suara, dan buru-buru mengeluarkan kertas di pelukannya dan menyerahkannya kepada Li Zenseng. Li Zenseng mengerutkan kening dan melihat tulisan di atas kertas. Melihat itu sangat aneh, dia segera menyerahkannya kepada Lin Yu dan bertanya, "Tuan, coba lihat, apakah Anda mengenali tulisan ini?" Lin Yu mengambilnya dan melihat lebih dekat, dan menggelengkan kepalanya, jelas dia belum pernah melihat tulisan serupa. "Kalau begitu kau simpan dulu, dan kita akan menangkap bajingan di balik layar ini cepat atau lambat." Li Zenseng memarahi dengan marah, orang seperti ini adalah pengkhianat dan anjing pelarian. Mereka benar-benar membantu orang-orang dari organisasi Shenmu menyelinap dan membunuh ratu. Untuk keinginan egois mereka sendiri, seluruh negeri terjebak dalam situasi yang tidak benar dan berbahaya. Hati mereka memalukan. Aku bertanya-tanya bagaimana mereka bisa masuk ke dalam kerumunan itu. Bu Cheng berkata dengan suara yang dalam, "Ada penghalang jalan di kedua sisi jalan kita, dan ada juga personel pesawat militer yang berpatroli di institusi medis." Lin Yu mengerutkan kening, dan ekspresinya sangat bermartabat dan ingin tahu. Ini juga poin yang paling meragukan. Untuk mencegah hal ini terjadi, dia secara khusus mengerahkan beberapa orang lagi dari pesawat militer, dan ada begitu banyak polisi untuk membantu. Bagaimana ketiga orang Dongming ini bisa masuk dengan begitu mudah selama pemeriksaan keamanan? Tapi kali ini, ekspresi Li Zenseng sedikit berubah ketika mendengar kata-kata Bu Cheng, dan dia berkata, "Bagaimana jika ada gangster di antara orang-orang dari pesawat militer yang kita mobilisasi?" Pemerkosaan. Lin Yu tiba-tiba mengubah ekspresinya ketika dia mendengar kata-kata Li Zenseng, dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Li, kamu tidak dapat berbicara omong kosong tentang ini. Tahukah kamu siapa yang membantuku memilih kelompok personel Departemen Pesawat Militer yang datang ke sini hari ini?" "Aku tahu. Ini Kapten Han Binghan." Li Zenseng berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak ingin mempercayainya, tapi ini faktanya. Mungkin beberapa dari kondisi orang-orang ini adalah sesuatu yang tidak dipahami Han Bing. Kamu tahu, pesawat militer sekarang berada dalam kelompok 2, dan salah satunya bermasalah, dan yang lainnya juga akan terlibat." Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu ingin membeli 2 orang pada saat yang sama, dan mereka harus menyembunyikan mata Han Bing pada saat yang sama, itu bukanlah tugas yang mudah." Jelas, Lin Yu tidak begitu setuju dengan apa yang telah diduga Li Zenseng, karena dia mempercayai Han Bing, karena sekelompok orang ini dapat dikirim untuk melakukan tugas itu, Han Bing pasti telah menemukan semuanya. "Pak, ini bukan tebakan saya. Ini diberitahukan kepada saya secara pribadi sebelum anak keempat meninggal." Li Zenseng sepertinya melihat keraguan Lin Yu dan berkata dengan cemas, "Apa? Saudara Su memberitahumu?" Ekspresi Lin Yu berubah, dan dia bingung untuk sementara waktu, tidak tahu mengapa. Li Zenseng buru-buru memberitahu Lin Yu tentang kejadian itu. Mendengar Su Laosi membawa kedua pria dari Departemen Pesawat Militer bersamanya dan akhirnya dibunuh, Lin Yu ketakutan dan marah. Untuk sementara, dia merasa marah. Serangan jantung, merasa sedikit sesak, dia tidak menyangka bahwa seseorang dari Departemen Pesawat Militer benar-benar membunuh Su Laosi. Sebagai roh bayangan dari Departemen Pesawat Militer, dia secara alami sangat bersalah. Dia merasa bahwa kematian Su Laosi juga ada hubungannya dengan dia. Dia awalnya pergi ke Departemen Pesawat Militer untuk melindungi keselamatan semua orang, tetapi dia tidak berharap untuk menyakiti Su Laosi. Ketika semua orang melihat ekspresi Lin Yu, ekspresi mereka sangat serius, dan tidak ada yang berani berbicara. "Saudaraku Su, jangan khawatir, aku, He Jiarong, bersumpah padamu dengan nyawaku. Aku akan menemukan 2 pemerkosaan dan orang-orang di belakang mereka dari Departemen Pesawat Militer untuk membalaskan dendammu." Lin Yu melihat ke cakrawala yang jauh, hatinya bergetar,
dan dia meninju dadanya dengan tinjunya beberapa kali, menyalahkan dirinya sendiri tanpa terkatakan. Tuan, jangan salahkan dirimu sendiri. Li Zenseng menghela nafas dengan mata merah. Anak keempat mempercayakanku untuk melindungimu sebelum kematiannya. Sebelum dia meninggal, apa yang dia pikirkan adalah keselamatanmu. Berbicara tentang air mata di matanya, dia tidak bisa menahannya lagi, berguling, berbalik dan menyeka air mata secara diam-diam. Lin Yu mengepalkan tinjunya, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menatap kertas yang digosok dan dipelintir di tangannya, buru-buru meratakannya dengan hati-hati, dan berkata dengan dingin, meskipun ada orang dalam di pesawat militer, tapi saya berani menegaskan bahwa sama sekali tidak ada kontak langsung antara mereka dan organisasi Shenmue. Maksud kamu apa? Warna dingin melintas di mata Bu Cheng. Dia melirik catatan di tangan Lin Yu, dan sepertinya mengerti maksud Lin Yu, dan berkata, apakah orang yang memberi mereka informasi dan orang yang menghubungi kantor pesawat militer adalah dua pemerkosaan? Pembaruan cepat. Tidak buruk. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, meskipun pasukan asing memiliki banyak darah dan kebencian yang dalam dengan saya, tidak banyak yang memiliki informasi kami, jadi orang-orang yang memberikan informasi di belakang pasti orang China. Kami hanya perlu lebih memperhatikan musuh domestik kami. Awas, dia pasti akan digali. Li Zenseng dan Bu Cheng mengangguk setuju. Saudara Li, Anda membantu orang-orang dari Departemen Pesawat Militer untuk menangani orang-orang yang diorganisir oleh Shenmue ini. Tapi ingat, Anda tidak bisa membiarkan orang-orang dari Departemen Pesawat Militer membawa orang-orang pergi. Katakan saja saya ingin menginterogasi mereka secara pribadi. Saya akan menghubungi Cheng Sen nanti, lebih aman menempatkan orang pada tempatnya. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, karena pengkhianat di Departemen Pesawat Militer sekarang tertidur begitu dalam, dia secara alami tidak bisa membiarkan orang-orang dari Departemen Pesawat Militer mengambil kembali organisasi Shenmue. Dia tidak takut orang-orang ini akan dilepaskan, tetapi mereka akan dibunuh. Kemudian Lin Yu melihat Seto di tanah, mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto wajah Seto, ciri-ciri tubuh, dan tato, lalu mengirimkannya ke Han Bing. Pada saat yang sama, dia mengedit pesan teks dan mengirimkannya. Lalu dia bangkit. Dia buru-buru berbalik ke gedung kantor dan langsung menuju ke lobi kantor di lantai pertama. Saat ini, pasangan tua Jiang Jingren, Qin Xiulan, Xie Changfeng, Song Minghui dan lainnya sedang mendiskusikan sesuatu di kantor dengan suara yang dalam. Mereka sedikit terkejut. Setelah melihat Lin Yu dengan perubahan ekspresi, dia buru-buru mengelilinginya dan bertanya pada Lin Yu apa yang terjadi, apakah penjahat itu telah ditangkap. Tangkap, tangkap. Lin Yu mengangguk berulang kali dan meminta maaf, semua orang kaget. Jiarong, siapakah orang-orang yang berani membunuh ratu ini? Xie Changfeng bertanya dengan mendesak. Orang-orang dari organisasi Shenmue, Dongying adalah organisasi bawah tanah yang sangat sederhana. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam. Sial, ternyata Dong yang kecil ini. Xie Changfeng tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan tajam, mereka benar-benar berbahaya dalam melakukan ini. Jika ini adalah ratu, bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada Daying? Saya khawatir sulit untuk menjelaskannya sekarang. Zheng Suji berkata dengan ekspresi serius di punggungnya, meskipun ratu baik-baik saja, tapi dia juga terkejut, dan perselingkuhan ini pasti akan menyebabkan kita diinterogasi dan dikutuk secara internasional.